Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kakak akan melanjutkan untuk part 2 untuk pembahasan soal latihan di Capture 8 Bahasa Inggris kelas 9. Nah, buat kalian yang belum nonton part satunya untuk halaman 149 dan 150, silahkan cek video di playlist channelnya Apendi Edukasi. Dan di video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan untuk halaman 153, yaitu melengkapi kalimat percakapan, di mana kalimat percakapan ini adalah berdasarkan kalimat percakapan yang di awal yang tentang Siti, Dayu, Udin, dan Beni yang menceritakan tentang seorang anak yatim piatu bernama Riri. Itu yang pertama ya. Lalu berikutnya, untuk mengisi kalimat percakapan ini, kalian harus menggunakan kalimat berbentuk present perfect tense. Sebagaimana kalian bisa lihat di percakapan yang awal, ada kata dengan huruf tebal. Itu adalah salah satu ciri kalimat berbentuk present perfect, yaitu dengan menggunakan have atau has, dan juga verb ketiga, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Dan berikut adalah rumus untuk menyusun kalimat present perfect. Jika kalimatnya berbentuk positif, untuk verbalnya, verbal itu artinya yang setelah have-nya predikatnya itu adalah kata kerja. Maka rumusnya subject plus have or has plus verb 3. Nah, untuk yang subjek I, you, we, they itu menggunakan have, sedangkan she, he, it auxiliary-nya menggunakan has. Lalu plus verb 3. Contohnya di sini, I have told you 3 times. I menggunakan have, told-nya itu adalah verb ketiga, verb satunya adalah tell. You 3 times. Aku sudah menceritakan, aku sudah menerangkan kepadamu 3 kali. Sedangkan untuk yang nominal atau kata atau predikatnya bukan kata kerja, maka di sini menggunakan been. She has been a doctor. Dia telah menjadi seorang dokter. Nah, di kalimat itu tidak ada kata kerja, tapi menunjukkan kalimat present perfect, maka gunakannya verb ketiganya menggunakan been. Dan begitupun untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalian bisa ikutin aja pola yang ada di dalam tabel. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami, insya Allah kok mudah banget. Lalu kalau untuk fungsi dari present perfect tense itu ada beberapa. Nah, salah satunya adalah untuk menyatakan kejadian, peristiwa, kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu, di masa lampau, dan berlangsung atau berdampak sampai sekarang atau sampai kalimat itu diucapkan sama pembicara. Nah, di sini contohnya yang di cerita ini, Riri itu sudah menjadi yatim piatu sejak 8 tahun yang lalu. Nah, berdampak sampai sekarang karena sampai sekarang yang nama Riri masih sebagai anak yatim piatu. Itu salah satu contoh fungsinya. Ya, sekarang kita bahas ke conversation yang ketiga. Kata Dayu, kalimat tanya, dijawab sama Riri, for about 6 years. I come here in 2008. Berarti kita akan membuat kalimat tanya dalam bentuk present perfect dengan jawaban kata Riri, sudah sekitar 6 tahun dan aku datang ke sini sekitar tahun 2008. Maka kalimat tanyanya adalah, how long have you lived here in this urban home? Susunannya how long untuk menanyakan berapa lama, have auxiliary-nya, lalu subjeknya you, and lived-nya adalah verb ketiga. Jadi sudah berapa lama kamu tinggal di sini di rumah panti asuhan ini? Next to fourth conversation, kata Dayu, how have you come to this orphanage? Bagaimana kamu bisa datang ke panti asuhan ini? Kata Riri, jawabannya adalah, my uncle has put me here. My uncle has put me here. Pamanku yang sudah menitipkan aku di sini. Susunannya my uncle subjek, karena subjeknya he maka gunakannya has. Lalu verb ketiganya adalah put, itu tidak berubah. My uncle has put me here. Next to the fifth conversation, Dayu, kata Dayu, kalimat tanya dijawab sama Riri.
Never. He has 5 children and his house is very small. Nah, kita adalah membuat kalimat tanya dengan jawaban enggak pernah, karena dia di situ adalah pamannya, maksudnya pamannya mempunyai 5 anak dan juga rumah pamannya sangat kecil. Nah, pertanyaannya adalah, have you ever lived in your uncle's home? Have you ever lived in your uncle's home? Apakah kamu pernah tinggal di rumah pamanmu? Nah, jawabannya Riri, oh nggak pernah, karena pamanku punya 5 anak dan juga rumahnya sangat kecil. Selanjutnya ke conversation 6. Have your uncle and his family visit you this year? Apakah pamanmu dan juga keluarganya mengunjungimu tahun ini? Nah, jawabannya Riri lalu they visit me routinely once a month. Nah, jawaban pertama Riri adalah yes, they have visited me many times. Yes, they have visited me many times. Iya, mereka seringkali mengunjungiku. Lihat susunannya, they subject have auxiliary-nya, visited me verb ketiga. Jadi susunannya sudah present perfect. Selanjutnya ke conversation 7. Dayu, kalimat tanya dijawab sama Riri. Yes, I have joined it since it was founded early last year. Nah, buat kalimat tanya Dayu yang dijawab sama Riri, iya, aku sudah bergabung sejak itu didirikan awal tahun kemarin. Nah, pertanyaannya adalah, how long have you joined the charity group? Berapa lama kamu sudah bergabung dengan grup charity ini? Nah, jawabannya dia sudah bergabung sejak didirikan awal tahun kemarin. Next ke conversation 8. Dayu, what have you done to get the money for the needy? Apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan uang untuk dibagikan kepada yang membutuhkan? Nah, jawabannya Riri adalah, we have made handicrafts and sold them. Kami membuat kerajinan tangan lalu menjualnya. Kita lanjutkan ke conversation ke-9. Dayu, what have you done for street children? What have you done for street children? Apa yang sudah kamu lakukan untuk anak-anak jalanan? Lalu kata Riri, we have given 30 street children 20,000 rupiah each. Kami telah memberikan 30 anak jalanan masing-masing 20.000 rupiah. Lanjut ke conversation 10. Kata Dayu, what have you done for some poor families in the neighborhood? Apa yang sudah kamu lakukan untuk beberapa keluarga miskin di sekitar tetanggamu? Lalu kata Riri, we have given each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice. Kami sudah memberikan masing-masing keluarga sebuah bingkisan yang berisikan gula, minyak goreng, dan juga beras. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu untuk mengisi moment related to the action, yaitu menghubungkan aktivitas atau pekerjaan atau kejadian dalam satu kalimat itu dengan waktu terjadinya. Apakah terjadi di masa lampau dan masih berhubungan dengan sekarang, atau dengan saat kalimat itu diucapkan, atau pekerjaan aktivitas itu terjadi di masa lampau dan sudah selesai tetapi masih berdampak sampai kalimat itu dibicarakan atau disampaikan. Kita mulai dari nomor 1. I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Moment related to the action-nya up to now, artinya aku pikir Riri adalah anak yatim piatu yang paling menarik yang pernah saya tahu. Nah, momennya adalah up to now, artinya sampai sekarang. Menurut orang yang mengungkapkannya, nah sampai sekarang apa yang disampaikan dalam kalimat itu ya masih relate sama sampai sekarang. Kita ke kalimat yang kedua. Unfortunately, I didn't have a chance to talk to her personally. Sayangnya aku tidak punya kesempatan untuk berbicara dengannya secara personal. Moment related to the action-nya adalah last week. Iya, karena kejadiannya
sudah terjadi di minggu lalu. Dan untuk nomor berikutnya silahkan kalian pelajari sendiri dulu dengan teliti, semoga bisa sampai paham ya. Kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya, yaitu masih di conversation, masih di percakapan. Nah, di bagian ini kita akan memperbaiki kata yang ada di dalam kurung sesuai grammar yang tepat. Oke, kita bahas ke yang conversation kedua. Nah, di situ di dalam kurungnya terdapat kata never and be. Nah, ini kalau disusun menjadi present perfect menjadi I have never been. I have never been there before. Kata yang keduanya ada go. Go-nya ini berubah menjadi went, menjadi verb kedua. I went there last year, karena keterangan waktunya last year, tahun lalu, yaitu bentuk lampau. Lalu ke conversation yang ketiga, di situ ada kata you and contact. Berarti kalau ditanyakan, have you contacted? Have you contacted Riri? Yesterday you promised. Ini verb kedua, tinggal tambahkan ed. Lalu yang forget itu menjadi forgot, menjadi kata kerja bentuk kedua. I completely forgot it. Selanjutnya ke conversation yang keempat, ada kata visit di dalam kurungnya, itu menjadi present perfect. They have visited Nani 5 times. Nah, sedangkan yang think menjadi thought. Lalu kita ke conversation yang kelima, ini menjadi present perfect. They have helped other needy kids. Lalu ke conversation yang keenam ada I thought. Verb kedua yang di bawahnya menjadi I have never heard. Heard-nya verb ketiga. I have never heard from them since Dayu's birthday last month. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga membantu belajarnya kalian, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jika kalian rasa channel ini bermanfaat buat kalian, please jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, serta share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum.